bop, bop, bop. Now watch me whip, hey. Now watch me nay. Okay. Now watch me whip, watch me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, saya Hati Mulyani, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Darussalam. Dalam video ini saya akan memaparkan atau menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan PIH, yaitu pengantar ilmu hukum. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu PIH atau pengantar ilmu hukum. Nah, pengantar ilmu hukum ini mata kuliah dasar yang merupakan pengantar atau introduction dalam mempelajari ilmu hukum. Nah, maksudnya PIH ini merupakan introduction ataupun pengantar yang mana nantinya akan mempelajari serba-serbi tentang hukum yang lebih mendalam. Jadi PIH ini sebagai ilmu untuk memperkenalkan terlebih dahulu, untuk mengantarkan kita sebelum nantinya kita akan mendalami lebih dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Lalu bagaimana dengan sejarah adanya PIH ini? Nah, sejarah pertama kali adanya mata kuliah PIH ini di Indonesia itu pertama kali ada di tahun 1924, tepatnya di Batavia, yang mana pada waktu itu bertepatan dengan ketika Belanda mendirikan sekolah tinggi ilmu hukum pada waktu itu. Nah, sebelum adanya istilah PIH ini, sebelumnya itu ada istilah lain dari bahasa Belanda, yang mana bahasa Belanda tersebut merupakan terjemahan juga dari bahasa Jerman, yang sebelumnya itu sudah ada di Jerman sejak abad 19. Kemudian selanjutnya pada tahun 1946 PIH ini, istilah PIH ini digunakan di Universitas Gadjah Mada, yang kemudian berturut-turut hingga tahun 1950, 1957 di Universitas Indonesia, kemudian di Unpad, hingga pada saat ini sampai sekarang ini di seluruh universitas di Indonesia menggunakan istilah PIH tersebut. Nah, itu mungkin sekilas sejarah, hanya sedikit sejarah tentang PIH. Kemudian apa sih tujuan dengan mempelajari PIH ini? Tujuan dalam mempelajari PIH ini yaitu agar mengerti dan memahami bagaimana sistematika dan susunan hukum yang ada di Indonesia ini atau yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya itu, bahkan termasuk bagaimana memahami, bagaimana mempertahankan, bagaimana memelihara hukum-hukum yang ada di Indonesia, dan juga bagaimana kita menertibkan tata tertib hukum yang ada di Indonesia itu. Kemudian ada juga yakni fungsi dari PIH tersebut. Nah, berbicara masalah fungsi tentunya tak lebih atau tak jauh juga dari peran. Ada fungsi maka ada peran juga. Makanya ada fungsi dan peran. Fungsi PIH ini, fungsi yang pertama atau peran yang pertama ini yaitu memperkenalkan berbagai macam masalah yang berhubungan dengan hukum. Fungsi yang kedua, mempelajari ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, tujuan,
dari bagian-bagian yang penting dari hukum tersebut. Dan fungsi yang keempat ini tentunya PIH itu merupakan sebagai dasar dalam rangka studi ilmu hukum, dan masih banyak lagi fungsi dan peran PIH. Nah, di dalam PIH ini ada yang namanya kaidah hukum. Apa itu kaidah hukum? Pertama kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu kaidah. Nah, kaidah merupakan ukuran ataupun patokan, pedoman bagi seseorang untuk bertindak. Kemudian, apa itu kaidah hukum? Kaidah hukum ini merupakan kaidah yang memiliki sanksi yang tegas, yang mengatur hubungan ataupun interaksi antar individu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Artinya, jika hukum dilanggar, maka akan ada paksaan yang berwujud ancaman atau hukuman. Kemudian ada lagi yang namanya kaidah sosial. Apa itu kaidah sosial? Tadi sudah kita bahas sedikit tentang kaidah, ataupun kaidah juga bisa dikatakan sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia. Nah, kemudian sosial ini bisa juga dikatakan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kaidah sosial ini merupakan aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia dalam berkehidupan bermasyarakat. Kaidah-kaidah sosial itu mengikat, dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku. Hubungan antara kaidah hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu saling mengisi. Penegakan hukum selalu menjadi kewajiban yang mutlak yang harus diadakan dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Sebagai contoh dari sanksi kaidah hukum seperti penjara, denda, hukuman mati, dan sebagainya. Ada juga sanksi dari kaidah sosial, seperti misalnya kaidah sosial itu ada kaidah agama. Ketika seseorang tidak melaksanakan kewajiban dalam urusan agama, maka sanksinya tentu saja berhubungan dengan Tuhan, berupa dosa misalkan, ataupun nanti di akhirat. Kemudian di dalam PIH ini ada yang namanya subjek hukum dan objek hukum. Siapa saja yang menjadi subjek hukum? Yang menjadi subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum. Badan hukum seperti KPK, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Kemudian objek hukumnya yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Nah, biasanya objek hukum ini berupa benda. Lalu ada juga yang namanya peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukum ini merupakan peristiwa-peristiwa atau kejadian yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Atau bisa juga dikatakan peristiwa hukum ini suatu keadaan atau suatu sikap yang menimbulkan tindakan hukum. Peristiwa hukum sendiri menjadi pemicu dalam timbulnya hukum. Ketika peristiwa hukum dilakukan, dengan sendirinya ada hukum yang berlaku. Sebagai contoh sederhananya yaitu sidang pengadilan, yang mana dalam sebuah sidang tersebut menimbulkan tindakan hukum. Nah, peristiwa sidang pengadilan ini termasuk contoh kecil dari peristiwa hukum. Selanjutnya yang terakhir itu ada hubungan hukum. Nah, hubungan hukum merupakan hubungan antara dua subjek atau lebih, di mana hak dan kewajiban suatu pihak bertemu dengan hak dan kewajiban pihak lain.
Hubungan hukum memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, serta terlaksananya kewenangan hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum. Mungkin hanya ini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.